Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan sahabat belajar. Pada video kali ini, kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 4. Sebelum memulai belajar, jangan lupa untuk selalu berdoa. Sahabat belajar, coba perhatikan gambar aktivitas di pasar berikut ini. Mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama? Semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda suku, adat istiadat, agama, dan pekerjaan karena memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan hidup bersama. Perbedaan agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan bukanlah penghalang untuk dapat hidup berdampingan dalam suatu lingkungan. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan kehadiran orang lain. Sahabat belajar, marilah kita perhatikan beberapa gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, dan bahasa. Sebagai generasi bangsa, kita patut bangga dan harus menjaga kelestarian keragaman untuk masa depan. Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, bahwasannya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang ada pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan bacaan tersebut, maka dapat kita pahami bahwa sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, namun semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Hal ini sebagai makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Pertama, tidak memilih-milih teman saat harus bekerja dalam kelompok. 2. Menghormati teman yang berbeda asal daerah. 3. Membuka diri untuk mempelajari kesenian dari daerah lain. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan salah satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Sahabat belajar, mari perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, terlihat beberapa siswa sedang mempelajari sebuah kesenian daerah. Mempelajari kesenian daerah merupakan salah satu upaya dalam pembangunan sosial budaya.
Selain itu, semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin adalah salah satu contoh pembangunan sosial budaya. Lalu, apalagi kegiatan yang dapat kita lakukan dalam rangka pembangunan sosial budaya masyarakat Indonesia? Mari kita simak percakapan Dayu, Beni, dan Siti berikut ini. Dayu, kalau kamu, apakah contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Beni? Menurutku, acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Kita juga turut memperkenalkannya kepada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Siti, betul sekali Ben. Kamu tahu tidak? Acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar loh. Semuanya berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya. Sahabat belajar, iklan memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Sekarang coba ingat iklan yang sering kalian temukan di televisi, kemudian tuliskan judul dan kata kunci iklan tersebut. Sahabat belajar, untuk mengasah pemahaman dan ingatan kalian tentang iklan media elektronik, silahkan tuliskan dua judul iklan yang sering kalian temukan di televisi, kemudian tuliskan juga kata kunci iklan tersebut. Sahabat belajar, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 4. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.